Hujan tiba-tiba turun. Sujong mengeluh karena seharian ini dia belum sempat makan. Jiyeon kemudian mengajak Sujong makan di restoran yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat mereka makan, mereka melihat seorang anak membawa boneka bajak laut yang merupakan hadiah dari sebuah paket makanan yang ditawarkan di restoran itu. Sujong sebenarnya sangat ingin memiliki boneka itu. Tapi karena dia sudah memesan makanan, Sujong hanya bisa menahan keinginannya. Sementara Jiyeon yang ingin membeli boneka itu, menyuruh Sujong segera pulang. Selain jago menyelesaikan pekerjaannya di kantor, Sujong juga punya keahlian di bidang kelistrikan sama seperti ayahnya. Keesokan harinya, Sujong mengembalikan pakaian yang dia kenakan semalam. Tapi karena pakaian itu belum dicuci, Jiyeon pun menolak menerimanya. Jiyeon bahkan menganggap kalau Sujong orang yang tak punya etika karena mengembalikan pakaian yang belum dicuci. Meski sebenarnya Jiyeon menganggap kalau pakaian itu cocok dikenakan oleh Sujong yang terlihat cantik memakainya. Dalam rapat kali ini, mereka sedang membahas untuk pembaruan Yongsung Department Store di cabang Gangnam. Untuk pertama kalinya, keduanya sepakat sehingga rapat berjalan cepat. Persiapan untuk melakukan survei terhadap pelanggan segera dilakukan dengan mendatangi Yongsung Department Store cabang Gangnam. Jiyeon tidak ingin petinggi departemen store cabang Gangnam menemaninya karena dia ingin mencari tahu sendiri masalah apa yang dihadapi perusahaan itu. Di tengah penelitiannya, Jiyeon melihat seorang pelanggan yang komplain karena kacamata yang baru dibeli sudah rusak dan biaya perbaikan yang harus dikeluarkan cukup mahal karena kacamata itu dikerjakan oleh seorang profesional dan harus dikirim ke Italia untuk perbaikan. Melihat pelanggan itu mengeluh, membuat Jiyeon kesal karena pelanggan itu dianggap tidak mengetahui nilai dari kacamata itu. Tentu saja, pelanggan itu menjadi kesal. Sujong mencoba menengahi dengan menawarkan kacamata baru untuk pelanggan itu dan memberi alasan kalau membeli kacamata baru dengan harga sama lebih baik daripada menunggu lama untuk layanan purna jual. Selain itu, karena dia bekerja di sana, Sujong akan memberikan diskon kepada pelanggan itu. Meski sempat ragu, pelanggan itu akhirnya mau mencoba kacamata itu dan seketika penampilannya langsung berubah. Jiyeon yang melihatnya langsung teringat pada penyanyi favoritnya yang konsernya sering dia datangi. Ternyata pelanggan itu memang penyanyi favorit Jiyeon dan Jiyeon menyesal karena sempat meremehkannya. Jiyeon sebenarnya ingin minta tanda tangan dan berfoto bersama dengan penyanyi itu, namun gengsinya melarang untuk melakukannya. Jiyeon menyuruh Sujong memintakan tanda tangan dan berfoto bersama mewakilinya. Sujong tidak habis pikir kenapa Jiyeon harus menyembunyikan hobinya padahal itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada Jiyeon meski dia adalah seorang calon pewaris. Karena itu Sujong menyuruh Jiyeon untuk menyukai hobinya sesukanya. Namun tidak begitu bagi Jiyeon, karena pewaris ditentukan oleh ketua Jung dan bukan oleh Sujong. Air mancur tiba-tiba menyala, Jiyeon menarik tangan Sujong karena tak ingin Sujong kebasahan. Jiyeon hanya bisa mengagumi kecantikan Sujong dalam diam dan menyimpan perasaannya terhadap Sujong. Setelah melihat kinerja Sujong, Jiyeon pun akhirnya mengakui kehebatan Sujong. Demikian juga Sujong yang memuji kecepatan Jiyeon dalam mengambil keputusan dan intuisinya yang bagus. Melihat Sujong yang masih lembur hingga larut malam, Jiyeon menyuruh Sujong segera pulang dan memberitahu kalau Sujong tak perlu mengembalikan gaunnya karena Sujong terlihat cantik memakainya. Meski kalimat itu diralat dan Jiyeon bilang kalau yang cantik adalah gaunnya, Jiyeon memiliki seorang pembantu yang bertugas membersihkan rumahnya kecuali ruang baca. Karena di sanalah Jiyeon menyimpan benda-benda kesayangannya yang tidak boleh diketahui oleh neneknya. Sejauh ini, Jiyeon masih berhubungan baik dengan Hajin dan mengirimkan beberapa hadiah untuk Hajin yang akan membuka restonya dengan konsep baru. Namun Hajin masih menyembunyikan hal itu dari Sujong yang berkunjung ke restorannya. Tapi begitu tahu kalau hadiah-hadiah itu dikirim oleh naga api hitam, Sujong pun menjadi murka dan menyuruh Hajin menjual barang-barang itu. Pagi ini, Sujong dan Jiyeon datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Sujong takjub melihat jam tangan Jiyeon yang bisa memberitahunya perakiraan cuaca, bahkan bisa memeriksa detak jantung dan lain sebagainya. Saat keduanya begitu dekat, sekretaris Kwon tiba-tiba datang sehingga Sujong yang terkejut secara refleks mendorong tubuh Jiyeon hingga membentur dinding. Saat menuju ke ruangannya, Sujong tiba-tiba menemukan sebuah mainan yang sangat mirip dengan mainan milik Jiyeon. Jiyeon yang mengira kalau benda itu adalah miliknya menjadi pucat karena mainan itu adalah salah satu mainan favoritnya. Jiyeon segera pulang dan memeriksanya. Dan dia pun terduduk lemas ketika tidak melihat mainan itu di tempatnya. Di hari dia ditolak oleh Sujong, Jiyeon yang pulang terlambat di hari peringatan kematian orang tuanya, dimarahi oleh neneknya habis-habisan.
Apalagi ketika sang nenek melihatnya memakai pakaian seperti itu. Sang nenek menuduh Juyeon sebagai pembunuh putranya yang mati karena mainan-mainan tak berguna tersebut. Meski terus memohon untuk dimaafkan, tapi seluruh mainannya akhirnya dibakar, termasuk boneka pemberian ibunya yang diberikan sesaat sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Namun Juyeon merasa lega ketika melihat mainan telur itu ternyata berada di bawah lemarinya. Saat kembali ke kantornya, Jian menjadi kesal mendengar karyawannya membicarakan kalau memiliki hobi menyimpan mainan seperti itu adalah hal aneh yang dilakukan oleh orang dewasa. Apalagi ketika Sujeong tidak tahu kalau Juyeon punya hobi mengolesi mainan seperti itu. Karena kesal, Juyeon pun menyuruh Sujeong mengembalikan gaun yang diberikannya kemarin, meski Sujeong menganggapnya menelan ludah sendiri. Sujeong pun menjadi bingung, karena dia telah menjual gaun itu, dan ketika dia menghubungi pembelinya untuk mendapatkan gaun itu kembali, nomornya diblokir oleh sang pembeli. Jiyeon masih kesal dan menganggap semua manusia sama saja. Tapi dia sedikit terhibur ketika barang yang sudah lama dia pesan akhirnya datang. Sayangnya saat barang itu baru dia coba, barang itu tiba-tiba rusak dan Jiyeon tidak tahu cara memperbaikinya. Karena itu dia mencari seorang ahli yang bisa memperbaiki benda itu di rumahnya, namun orang itu tidak boleh tahu kalau itu rumahnya. Jiyeon akhirnya menemukan sebuah toko reparasi di mana orang itu ternyata adalah ayahnya Sujong. Tuan Beck sebenarnya hendak menolak tawaran Juyeon karena waktu itu dia punya janji dengan seorang pelanggan. Namun mendengar tawaran dari Juyeon yang bersedia membayarnya 5 kali lipat, Tuan Beck pun akhirnya menerima tawaran itu setelah didesak oleh Sujong. Bukan Tuan Beck yang mengambil proyek itu, melainkan Sujong yang akan pergi ke rumah Juyeon. Juyeon mengirim lokasi rumahnya dan lokasi kamar tempat dia menyimpan barangnya, sementara Juyeon sendiri mengawasi rumahnya dari dalam mobil yang terparkir di luar. Dan dia pun heran karena yang datang ternyata seorang perempuan. Jiyeon kemudian menelpon wanita itu dan betapa terkejutnya dia, karena suara sang wanita sangat familiar di telinganya. Jiyeon pun segera berlari ke rumahnya begitu tahu kalau orang yang akan memperbaiki barangnya ternyata adalah Sujong.